Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Badan Amil Zakat Nasional Basnas melalui Basnas Microfinance Desa Gunung Sari menjalankan program Family Farming di Desa Langko, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Family Farming merupakan salah satu bagian dari aksi tanggap COVID-19 Basnas untuk menjaga kebutuhan pangan yang bergizi seimbang. Skema yang dikembangkan oleh Basnas Microfinance di Desa Langko adalah mitra mustahik berperan sebagai kelompok yang menyediakan bibit untuk kemudian dibeli oleh pemerintah desa yang selanjutnya akan didistribusikan kepada sekitar 3.000 kepala keluarga. Target pembibitan yang disiapkan sebanyak 15.000 bibit terdiri dari cabai, terong, tomat, dan kacang panjang. Basnas akan turut serta melakukan pendampingan, terutama kepada para mustahik. Konsep family farming mengajak setiap keluarga untuk menanam tanaman pangan di pekarangan rumah. Dengan adanya inisiasi dari Basnas terkait program family farming, diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya dengan hasil pengembangan di lahan mereka secara mandiri selama kondisi pandemi ini. Melalui berbagai lembaga program, Basnas terus mengupayakan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat atau mustahik binaan agar tetap produktif meskipun dalam kondisi pandemi. Informasi selanjutnya, pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Basnas melalui program Lumbung Pangan telah menyiapkan pengadaan beras zakat fitrah Ramadan Basnas 1441 Hijriah dari 3 wilayah, yaitu Serang, Sukabumi, dan Karawang. Pada bulan April ini telah dilaksanakan panen raya padi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Basnas mendapatkan pasokan gabah padi dari mustahik petani binaan Lumbung Pangan Basnas dan juga didapat dari petani sekitar. Proses pengolahan beras dilakukan secara mandiri oleh kelompok mulai dari pembelian gabah petani, proses pengeringan, penggilingan, pengemasan, hingga distribusi dengan tetap menggunakan standar alat pelindung diri. Target pengiriman beras zakat fitrah tahap pertama kepada mustahik dimulai pada hari keempat Ramadan, yang diharapkan mustahik mendapatkan kebutuhan pangan selama bulan suci Ramadan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Harapannya dengan sinergi antara petani di lumbung pangan dan penyaluran beras zakat fitrah Basnas dapat juga mendorong meningkatkan pendapatan bagi petani sehingga juga petani dapat berdaya. Proses produksi dan distribusi beras terus dilakukan hingga mencapai 400 ton beras di akhir Ramadan nanti dengan proses quality control dan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Pemirsa, Basnas dampingi kelompok binaan memaksimalkan panen bawang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Assalamualaikum, hai saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di Basnas TV. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kegiatan pemberdayaan Basnas di Desa Celuntang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Basnas mendampingi kelompok binaan dalam memaksimalkan panen bawang. Kelompok Berkatani merupakan salah satu kelompok mustahik beranggotakan 21 kakak yang melakukan budidaya bawang merah dengan konsep ramah lingkungan tanpa pupuk kimia dan pestisida kimia. Penanaman bawang kali ini memasuki tahap ketiga dengan pendampingan dan pendataan oleh sahabat CCD. Pendataan ini guna memonitoring kondisi tanaman bawang merah, meliputi identitas petani, modal awal yang dikeluarkan petani, dan luas lahan yang ditanami. Dalam pendampingan ini, mustahik bisa menyampaikan kendala penanaman bawang merah, sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana proses mustahik merawat tanamannya, hingga keuntungan yang didapatkan mustahik. Dalam pelaksanaan program ini, Basnas bekerja sama dengan Spekham melakukan kegiatan pemberdayaan untuk memajukan ekonomi mustahik dengan indikator yang telah ditentukan. Guna memaksimalkan produktivitas balai ternak, Basnas melakukan sosialisasi kepada seluruh pendamping program sekaligus meluncurkan 4 buku kelompok peternak secara daring. Pada Maret hingga April 2020, Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik Basnas telah melakukan proses pembuatan dan distribusi buku kelompok peternak. Peluncuran buku kelompok peternak secara daring ini dihadiri 18 peserta pendamping dan tim manajemen LPMM Basnas. Adapun 4 buku kelompok peternak yang telah diluncurkan dan disosialisasikan yaitu buku daftar anggota kelompok, buku populasi ternak kelompok, buku rapat kelompok, buku recording peternak mustahik. Secara garis besar, pertama terkait pemantauan kelembagaan. Di situ ada buku notulensi kelompok dan buku dari perkembangan atau profil mustahik. Di situ kita bisa melihat gambaran bagaimana mustahik awal gabung dengan kita dan setelah dengan program ini berjalan. Yang kemudian dari notulensi itu bisa
menjadi panduan bagaimana mereka bisa mewujudkan tentang kemandirian kelembagaan. Buku kelompok peternak ini juga bisa dijadikan indikator keaktifan peternak dalam menjalankan seluruh program yang pada gilirannya mewujudkan kemandirian peternak mustahik secara kelembagaan. Pemirsa, informasi ini menjadi penutup jumpa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.